Halo Sobat Inspire, kita ketemu lagi di dalam channel YouTube Inspire Mathematics for Competition Training Center. Jangan lupa like and subscribe. Oke, pada pertemuan kali ini kita coba akan membahas satu teorema yang sangat penting, yaitu tentang teorema garis bagi pada suatu segitiga. Nah, nantinya teorema-teorema tersebut akan kita buktikan, gitu ya. Dan tentunya kita lanjutkan dengan penggunaan teorema-teorema tersebut ketika muncul di dalam soal-soal matematika kompetisi. Oke, ada dua teorema yang nantinya akan kita bahas. Teorema yang pertama berbunyi seperti ini. Garis bagi membagi sisi di depannya menjadi dua buah bagian yang berbanding seperti sisi-sisi yang berdekatan. Nah, ini nanti akan lebih jelas jika kita coba gambarkan, kita coba ilustrasikan ya. Jadi saya coba akan menggambarkan suatu segitiga dulu. Nah, misalkan saya punya segitiga begini. Katakanlah ini adalah segitiga A, B, C. Kemudian ada suatu garis bagi di sudut A. Ya, saya coba akan mengkonstruksinya. Jadi ini adalah garis bagi. Misalkan ini adalah AD. Ini adalah titik D. Jadi AD adalah garis bagi. Oke. Nah, di sini akan berlaku bahwa AB berbanding dengan AC itu akan sama dengan BD berbanding dengan CD. Nah, teorema ini secara matematis itu dituliskan seperti itu. Ya. AB berbanding dengan AC itu akan sama dengan BD berbanding CD. Nah, bagaimana pembuktiannya? Ayo kita coba pahami, kita coba telusuri ya. Oke. Langkah yang pertama ketika kita mau membuktikan teorema tersebut, kita coba membuat suatu garis tinggi ya pada segitiga ABD dengan alasnya AB dan garis tinggi pada segitiga ADC dengan alasnya AC. Jadi saya mau konstruksi ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Nah, katakanlah saya sebut titik-titik yang terjadi adalah misalkan P dan Q, gitu ya. Nah, ada langkah yang pertama yang kita bisa lakukan adalah lihat segitiga ABD, ABD dan segitiga ACD, ACD. Di mana segitiga tersebut nanti akan saya tunjuk alasnya AB dan alasnya AC yang satunya ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa luas ABD berbanding dengan luas ACD, ACD itu sama dengan setengah dikalikan AB dikalikan dengan DB. Berbanding dengan setengah dikalikan AC dikalikan dengan DQ. Oke, nah kita tahu bahwa garis bagi adalah suatu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama ke kaki-kakinya. Dengan kata lain apa? Bahwa panjang DP itu sama dengan panjang DQ. Ya, ingat teorema yang sebelumnya. Artinya apa? Berarti nilainya sama gitu ya. Dapat kita coret, kita hilangkan. Nah, yang berikutnya adalah lihat segitiga ABD lagi dan segitiga ACD. ACD. Tetapi kita melihatnya dengan perspektif yang berbeda, di mana alasnya adalah BD dan tingginya adalah CD. Maka ketika kita membuat suatu garis tinggi, di mana alasnya adalah BD, katakanlah TA, gitu ya.
dan alasnya CD, katakanlah TA juga karena puncaknya di A, maka jelas tinggi dua segitiga itu sama, gitu ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa luas segitiga ABD berbanding dengan luas segitiga ACD itu akan sama dengan setengah dikalikan BD dikalikan dengan TA. Berbanding dengan setengah dikalikan CD dikalikan dengan TA. Nah, kita bisa melihat di sini kita juga bisa menghilangkan nilai-nilai yang sama, maka kita dapatkan bahwa luas segitiga ABD berbanding luas segitiga ACD itu akan sama dengan BD berbanding CD. Nah, dari dua hal itu kita bisa mengatakan bahwa luas segitiga ABD berbanding dengan luas segitiga ACD itu akan sama dengan AB berbanding AC sama dengan juga bahwa BD berbanding dengan CD. Nah, ini kita pada dua yang terakhir kita sudah bisa membuktikan bahwa AB berbanding AC itu sama dengan BD berbanding CD. Nah, ini adalah teorema yang pertama pada garis bagi, gitu ya. Dan ini sangat sering sekali terpakai di soal-soal kompetisi. Nah, kita coba akan masuk ke teorema yang kedua berkaitan dengan garis bagi. Teorema yang kedua berbunyi seperti apa? Oke. Garis bagi dalam kuadrat garis bagi dalam sama dengan hasil kali sebelah dikurangi hasil kali bagian-bagian sisi di hadapannya. Nah, maksudnya begini. Jadi ketika saya memiliki suatu segitiga, katakanlah ini adalah suatu segitiga ABC, ABC. Ya. Saya membuat suatu garis bagi yang membagi sudut A. Jadi ini adalah garis bagi. Katakanlah ini adalah AD, gitu ya. Nah, saya coba akan menuliskan panjang sisi-sisinya dengan satu huruf saja sehingga penulisannya lebih ringkas, gitu ya. Nah, maka panjang sisi AC saya bisa simbolkan dengan B, panjang sisi AB itu adalah C, dan panjang sisi BC katakanlah saya sebut sebagai A, gitu ya. Di mana BD itu saya simbolkan dengan A1 dan CD itu saya simbolkan dengan A2. Oke, di mana A1 ditambah A2 itu sama dengan A, gitu ya. Nah, maka di sini kita akan membuktikan suatu teorema yang kedua yang mengatakan begini nih, bahwa AD kuadrat itu akan sama dengan B dikalikan C dikurangi dengan A1 dikalikan dengan A2. Oke. Nah, kita coba akan buktikan itu. Bukti. Oke. Nah, yang pertama kita ingat teorema yang sebelumnya. Ya, teorema yang sebelumnya mengatakan apa? Bahwa jika AD adalah suatu garis bagi, maka tentunya berlaku perbandingan-perbandingan yang tadi. Bahwa, ini ya catatan yang pertama, karena AD adalah garis bagi, maka akan berlaku bahwa C berbanding B itu akan sama dengan A1 berbanding dengan A2. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa C A1, A2 itu sama dengan B A1. Nah, ini kita simpan karena nanti akan kita pakai dalam pembuktian yang berikutnya. Nah, sekarang yang berikutnya bahwa kita ingat teorema Stewart.
teorema Stewart. Maka dengan teorema Stewart kita bisa mengatakan begini nih. Dengan teorema Stewart didapat bahwa AD kuadrat A itu akan sama dengan B kuadrat A1 ditambah dengan C kuadrat A2 dikurangi A1 A2A. Adalah teorema Stewart. Ya. Yuk kita coba analisa yang berikutnya. Maka dari sini kita akan dapatkan bahwa AD kuadrat A itu sama dengan B dikalikan B A1 ditambah C A2 dikurangi A1 A2A. Nah, kita lihat bahwa CA2 itu sama dengan BA1. Demikian juga sebaliknya, BA1 itu sama dengan CA2. Maka dalam hal ini kita coba bisa memanipulasi bahwa pada persamaan berikutnya didapatkan begini. AD kuadrat A sama dengan B dikalikan dengan CA2. CA2 ditambah dengan C dikalikan dengan BA1. BA1 dikurangi A1 A2A. Gitu ya. Oke, yang berikutnya AD kuadrat A itu sama dengan, kita coba perhatikan, pada ruas yang ini punya unsur yang sama yaitu BC, maka kita bisa mengeluarkan, maka akan menjadi BC dikalikan A1 ditambah A2 dikurangi A1 A2A. Oke. Nah, yang berikutnya, di mana kita bisa melihat di gambar bahwa A1 ditambah A2 itu sama dengan A ya. Maka ini dapat kita tuliskan bahwa AD kuadrat A itu sama dengan BC dikalikan A dikurangi A1 A2A. Nah, masing-masing di ruas kiri maupun ruas kanan itu punya A ya. Maka dari sini kita bisa mengatakan atau membagi dengan A kedua ruasnya, didapatkan bahwa AD kuadrat itu akan sama dengan BC dikurangi dengan A1 dikalikan A2. Nah, inilah bukti teorema garis bagi yang kedua. Di soal, kadang-kadang teorema itu dipakai secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu problem. Tetapi ada kalanya kita menggunakan salah satu, tergantung kebutuhan soal tersebut seperti apa, gitu ya. Oke, nah kita coba akan melihat contoh soal yang memanfaatkan teorema-teorema garis bagi ini ya. Oke. Nah, contoh yang pertama begini. ABC merupakan suatu segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Saya coba akan lukiskan dulu segitiganya. Oke, misalkan begini ya. Jadi ini adalah segitiga siku-siku di mana siku-sikunya di B. AD adalah garis bagi dari sudut A dan membagi BC menjadi dua buah bagian sehingga BD sama dengan 2 dan CD-nya itu sama dengan 3 satuan. Oke, saya coba akan konstruksi garis baginya dari sudut A ya. Jadi ini adalah garis bagi. Oke. Sedemikian hingga titik D itu membagi ini menjadi 2, ini 3 satuan, kan begitu ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah panjang dari adiknya. Oke, nah langkah yang pertama, karena AD adalah suatu garis bagi, maka tentunya perbandingan-perbandingan pada teorema yang pertama tadi kita pakai ya.
maka akan berlaku begini. AB berbanding dengan AC itu sama dengan BD berbanding dengan DC. Atau kita dapatkan informasi berikutnya bahwa AB berbanding AC itu sama dengan 2 berbanding 3. Ya, jadi kita dapat perbandingan AB berbanding AC sama dengan 2 berbanding 3. Maka kita bisa misalkan bahwa panjangnya AB itu sama dengan 2X dan panjangnya AC itu sama dengan 3X. Oke, jadi saya tuliskan dulu. Misal AB itu sama dengan 2X dan AC-nya itu sama dengan 3X. Oke, nah yang berikutnya kita coba lihat segitiga ABC. Kan segitiga siku-siku ya. Maka pasti berlaku Pitagoras ya. Berlaku begini. Bahwa AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Ya, di mana AB-nya itu adalah 2X, maka dapat saya tuliskan langsung ya. Maka akan menjadi 4X kuadrat ditambah BC-nya itu 5, berarti sama dengan 25, sama dengan AC-nya 3X. Maka ketika kita kuadratkan menjadi 9X kuadrat. Nah, dari sini maka kita akan dapatkan bahwa 5X kuadrat itu sama dengan 25. Langsung saya pindah ruas ya, di mana X kuadratnya itu sama dengan 5 ya, atau X-nya sama dengan akar 5. Kita ambil yang positif saja karena itu berkaitan dengan ukuran suatu panjang suatu ruas garis ya, maka kita ambil yang bernilai positif. Nah, dari situ maka kita sudah mendapatkan nilai yang AB ya. Jadi AB itu sama dengan 2X ya. 2X berarti sama dengan 2 akar 5. Dan yang berikutnya adalah AC ya. AC itu sama dengan 3X ya, sama dengan 3 akar 5. Nah, ini kita simpan dulu, Jadi saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini, ini sama dengan 3 akar 5, ini sama dengan 2 akar 5. Oke, nah saya coba akan hapus dulu karena space untuk mengerjakan itu sempit gitu ya. Maka saya coba akan menghapus saja dulu. Nah, yang penting nilai-nilainya itu sudah saya catat di sana ya. Oke. Nah, yang berikutnya begini. Ada 2 jalan yang bisa kita lakukan untuk menentukan panjang AD ya. Nah, cara yang pertama kita bisa melihat begini. Lihat segitiga ABD. ABD itu kan juga segitiga siku-siku ya. Maka pasti akan berlaku teorem Pitagoras bahwa AD kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. Atau kita bisa mengatakan bahwa AD kuadrat sama dengan AB kuadrat, di mana AB-nya adalah 2 akar 5. Ya, atau sama dengan 20. Gitu ya. Oke, ditambah dengan BD kuadrat, di mana BD kuadratnya atau panjang BD-nya sama dengan 2, maka BD kuadratnya sama dengan 4. Nah, dari sini kita peroleh bahwa AD kuadrat sama dengan 24, atau AD-nya sama dengan akar 24, atau sama dengan 2 akar 6. Nah, kita sudah menemukan panjang AD ini. Nah,
ada cara lain untuk bisa menentukan AD, sekaligus kita coba menerapkan teorema yang kedua pada garis bagi tersebut, ya. Cara yang kedua, yuk kita coba masuk, ya. Ini saya hapus dulu, oke, biar tidak tercampur. Kita pakai cara yang kedua, ya, alternatif kedua, alternatif kedua. Oke. Nah, berdasarkan teorema yang kedua pada garis bagi yang barusan kita coba bahas dan buktikan, maka kita bisa mendapatkan begini, bahwa AD kuadrat itu sama dengan AB dikalikan dengan AC dikurangi dengan BD dikalikan dengan CD. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa AD kuadrat sama dengan AB dikalikan AC, di mana AB-nya adalah 2 akar 5 dikalikan AC-nya adalah 3 akar 5 dikurangi BD-nya 2, CD-nya 3. Maka kita dapatkan bahwa AD kuadrat sama dengan 2 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 5. Itu berapa? 30. Dikurangi 2 kali 3, 6. Maka kita akan dapatkan bahwa AD kuadrat sama dengan 24. Atau AD sama dengan akar dari 24 atau sama dengan 2 akar 6. Nah, cara yang pertama dengan cara yang kedua menghasilkan nilai yang sama. Sekaligus kita berlatih menggunakan teorema yang kedua dari garis bagi. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik bahwa semakin banyak kita tahu teorema, maka kita akan semakin banyak pilihan. Alternatif-alternatif apa yang kiranya itu cepat. Nah, itu menjadikan kita semakin banyak pilihan untuk mendapatkan jawaban yang bernilai benar. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya coba akan masuk ke contoh soal yang kedua, bagaimana ketika kita menggunakan teorema garis bagi tersebut. Nah, soal yang kedua bunyinya begini. Pada segitiga ABC, ED itu merupakan garis bagi. Nah, saya coba akan masukkan beberapa informasi di situ sehingga saya nanti tidak dibingungkan, ya. Nah, ED itu garis bagi. Oke, katakanlah ini biar sebagai tanda saja. Kemudian DF itu juga merupakan garis bagi, ya. DF itu merupakan garis bagi. Jadi ini adalah garis bagi juga. Oke. Jika AE sama dengan 3 dan BE sama dengan 7, kemudian BD sama dengan 3 DC. Saya coba misalkan bahwa panjangnya ini adalah X dan panjangnya BD itu sama dengan 3X gitu ya. Oke, sebentar saya rapikan dulu. Ini adalah 3X ya. Kemudian panjangnya AC itu sama dengan 32. Kalau AC sama dengan 32, maka saya bisa menentukan panjangnya AF ya. AF itu sama dengan 32 minus FC. Saya tidak memunculkan variabel baru ya, karena yang dicari adalah panjang FC. Biarkan saya menuliskan dalam variabel FC saja. Oke. Nah, ada 2 garis bagi yang muncul di situ, maka kita coba melihat satu persatu ya. Lihat segitiga ABD, bahwa DE itu garis bagi. Karena DE adalah suatu garis bagi, maka ingat teorema yang pertama, bahwa berlaku perbandingan AD berbanding dengan BD itu akan sama dengan AE
berbanding dengan BE. Gitu ya. Atau saya tuliskan menyamping tidak apa-apa ya, bahwa AD berbanding dengan BD-nya adalah 3X, itu akan sama dengan 3 berbanding dengan 7. Saya tulis menyamping biar nanti cukup ya. Sebenarnya kurang bagus, tetapi ini berkaitan dengan space untuk menuliskan, gitu ya. Oke, maka dari sini kita akan dapatkan bahwa AD itu sama dengan 9X per 7. Oke, nah yang berikutnya kita coba lihat segitiga yang kedua, yaitu segitiga ADC. ADC, gitu ya. Di mana disebutkan bahwa DF itu juga merupakan garis bagi. Maka berlaku perbandingan yang sama kayak tadi ya, pada teorema yang pertama pada garis bagi. Maka akan didapatkan begini nih. Saya tuliskan langsung terbalik ya, biar enak ya. Bahwa FC berbanding dengan AF itu akan sama dengan DC berbanding dengan AD. Dari sini maka kita akan dapatkan bahwa FC berbanding dengan AF-nya itu adalah 32 minus FC, itu akan sama dengan DC-nya adalah X berbanding dengan AD-nya tadi sudah kita temukan 9 per 7X. Nah, ini kita coba hilangkan gitu ya, karena variabelnya itu sudah sama, maka bisa kita hilangkan. Nah, dari sini maka kita bisa meneruskan analisanya ya, bahwa FC berbanding dengan 32 minus FC itu akan sama dengan 7 berbanding 9. Ini perbandingannya menjadi perbandingan berbalik gitu ya. Maka di sini kita akan dapatkan bahwa 9FC itu akan sama dengan 7 dikali 32. Itu akan sama dengan 224 dikurangi dengan 7FC. Gitu ya. Nah, ini kita pindah ruas, didapatkan bahwa 16FC itu sama dengan 224. Dari sini kita akan dapatkan bahwa FC itu sama dengan 224 per 16 atau nilai FC-nya itu sama dengan 14. Ini saya tuliskan di sampingnya ya. Oke. Nah, kita sudah ketemu nilai FC-nya ya. Nah, pada contoh ini kita hanya menggunakan satu teorema garis bagi. Sudah cukup ya. Teorema yang pertama berkaitan dengan garis bagi tentang perbandingan. Ya. Nah, nanti akan kita temui banyak sekali soal-soal yang memanfaatkan teorema garis bagi ini. Ini baru 2 contoh ya. Silakan cari, silakan eksplor, silakan biasakan untuk menggunakan teorema-teorema ini ketika di soal muncul keyword-nya adalah garis bagi. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan teorema-teorema, pembuktian, dan soal-soal yang berkaitan dengan teorema-teorema tersebut. Ya, semoga bermanfaat. Yang belum like, belum subscribe, silahkan di like dan di subscribe sehingga ada notifikasi yang masuk ketika muncul video dari kami, video yang baru tentunya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.